Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari kelas 3C PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru SD dalam pembelajaran di SD. Di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh yang lebih jelas untuk masing-masing pendekatan dan landasan tersebut, serta bagaimana pendapat saya mengenai pendekatan dan landasan apa yang paling cocok diterapkan di lingkungan tempat tinggal saya. Jadi, guru SD dapat menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang membuat siswa belajar langkah demi langkah seperti ilmuwan. Misalnya, ketika belajar IPA tentang pertumbuhan tanaman, siswa benar-benar diminta menanam biji kacang hijau. Mereka mengamati perubahan setiap hari, mencatat tinggi tanaman, bertanya mengapa tanaman tumbuh lebih cepat atau lambat, lalu menyimpulkan hasilnya. Nah, dengan cara ini anak tidak hanya tahu tanaman tumbuh, tetapi benar-benar memahami prosesnya lewat pengalaman sendiri. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan tematik terpadu, yaitu saling berhubungan, di mana pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema besar. Contohnya, saat guru mengambil tema lingkungan, siswa diajak melihat kondisi kebersihan halaman sekolah, lalu menulis laporan sederhana di pelajaran bahasa Indonesia. Terus mempelajari jenis-jenis sampah yang berhubungan dengan pembelajaran IPA dan membuat poster ajakan menjaga lingkungan yang berhubungan dengan pembelajaran SBDP. Jadi, satu kegiatan pembelajaran bisa menyentuh beberapa pembelajaran sekaligus, sehingga anak lebih mudah memahami hubungan antar materi. Selanjutnya, pendekatan ketiga adalah pendekatan humanistik, yaitu pembelajaran yang memperhatikan perasaan, motivasi, dan kenyamanan siswa. Contohnya, guru mulai pelajaran dengan sesi cerita pagi, di mana setiap anak boleh menceritakan perasaan atau kejadian yang dialami sebelum masuk kelas. Ketika ada anak yang sedih atau takut, guru memberikan dukungan dan penguatan agar anak merasa aman. Pendekatan ini membuat kelas lebih hangat dan membantu anak belajar dengan perasaan nyaman. Selain pendekatan, guru juga menggunakan landasan filsafat pendidikan. Landasan pertama adalah pragmatisme, yaitu pandangan bahwa belajar harus ada manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika belajar matematika tentang uang, guru tidak hanya memberikan soal di buku, tetapi membuat simulasi belanja kecil-kecilan. Jadi anak diberi uang mainan dan berbagai barang dengan harga tertentu, lalu mereka harus menghitung total belanjaan dan uang kembalian. Cara ini membuat anak paham matematika sekaligus belajar keterampilan hidup. Selanjutnya, landasan kedua adalah progresivisme, yaitu pendidikan yang menekankan kreativitas, aktivitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Contohnya, ketika kelas sering kotor, guru tidak langsung memarahi tetapi mengajak siswa berdiskusi. Misalnya, apa penyebab kelas cepat kotor dan bagaimana kita memperbaikinya. Nah, di situ siswa mengusulkan solusi, membuat aturan kebersihan, dan melaksanakan tugas secara bergiliran. Ini melatih tanggung jawab, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, landasan ketiga adalah konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa siswa membangun pengetahuan dari pengalaman langsung, bukan sekedar mendengar. Contohnya, ketika belajar pecahan, guru tidak hanya menjelaskan lewat papan tulis, tetapi guru bisa membawa benda nyata, membawa sebuah roti atau kertas berbentuk lingkaran dan meminta siswa membaginya menjadi 2 bagian, 4 bagian, atau beberapa bagian lainnya. Jadi anak bisa melihat secara nyata apa itu setengah, 1/4, atau 3/4. Sehingga konsep pecahan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, menurut pendapat saya, landasan dan pendekatan yang paling cocok diterapkan di lingkungan tempat tinggal saya adalah progresivisme, konstruktivisme, dan pendekatan humanistik. Di mana landasan progresivisme cocok karena
Lingkungan saya membutuhkan pembelajaran yang membuat anak lebih aktif dan kreatif. Dengan pendekatan ini, anak tidak hanya menghafal tetapi terbiasa memecahkan masalah karena bekerja sama dan berani mengemukakan pendapat. Menurut saya ini penting karena banyak anak di daerah saya masih cenderung pasif ketika belajar. Terus, landasan konstruktivisme juga sangat sesuai karena anak-anak di tempat saya lebih mudah memahami pembelajaran ketika mereka terlibat langsung dan mencoba sendiri. Melalui pengalaman nyata seperti percobaan sederhana, kegiatan proyek, dan belajar dari lingkungan sekitar, anak menjadi lebih mudah memahami materi dan merasa pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu, pendekatan humanistik penting juga diterapkan karena masih banyak anak yang membutuhkan perhatian dan aspek emosional, rasa percaya diri, dan motivasi belajar. Dengan pendekatan ini, guru dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan hangat sehingga anak lebih semangat, tidak takut salah, dan lebih nyaman berkomunikasi dengan guru maupun teman. Jadi, menurut saya dengan menerapkan ketiga pendekatan dan landasan tersebut, saya yakin pembelajaran di lingkungan tempat tinggal saya akan menjadi lebih hidup. Anak-anak lebih percaya diri, dan mereka mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta karakter positif yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.